Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya ingatkan nih. Harus berbahagia karena 3 keberuntungan, yaitu pertama, kita harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia, beruntung mengenal ajaran kebenaran, dan kita harus berbahagia karena beruntung masih hidup sehingga punya kesempatan untuk terus mencari pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Sorry, aku tidak bisa lihat ini. Ya, Ibu Bapak, kalau minggu lalu kita bicara mengenai moha, yang untuk gampangnya kita ngomong gobloknya kita, maka bisa kita lihat kembali, review aja. Kalau kita bicara dengan antara loba dan dosa yang disebabkan oleh moha, maka untuk gampangnya ngomong, loba ini nafsu keserakahan, dosa ini nafsu kebencian, moha ini nafsu ego, gitu ya. Itu sebabnya kita selalu menderita kalau pas kita agak tidak benar tuh, kita kehilangan keseimbangan, kita bisa lihat, aku ini mesti kena, ini lobaku, ini dosaku, ini mohaku. Nah, tapi kalau kita bicara tentang lepasan moha kita lepas, maka kita bisa lihat bahwa kita ini goblok karena delusi itu tidak bisa melihat apa adanya. Jadi ya tadi goblok. Ini karena kita tidak bisa melihat anicca. Apa yang anicca tidak kita sadari karena kita ini ngertinya kekal, abadi. Oleh sebab itu kita seringkali terkaget-kaget. Loh kok gitu. Seandainya kita tuh ngerti bahwa kehidupan ini sifatnya anicca, kita nggak akan terkaget-kaget. Tapi nyatanya kita terkaget-kaget. Apa? Rusak, kita kok sakit, waduh kok ini apalah mati, waduh kok ini tiba-tiba buta, aduh kok ini diputus amputasi, waduh kok. Jadi hidup kita ini bukannya tenang seimbang, tapi kacau balau. Karena kita nggak bisa melihat sebenarnya kita ini mengalami segala macam ini semuanya anicca. Cuman karena kontinuitas, kesinambungan, maka kita sulit melihat nyatanya ini. Contohnya yang paling jelas ini lampu ya. Ini kan kesinambungannya luar biasa. Film itu kan sebenarnya tek, tapi kalau cepatnya gitu kita lihatnya sebagai gerak. Nah, hari ini kita lihat gobloknya kita yang berhubungan dengan dukkha. Ini teman saya di Jakarta sudah, besok berarti dukkha ya. Nah, ini 100 untuk yang di Jakarta yang sudah bisa jadi paranormal. Moha, kegoblokan yang berhubungan dengan dukkha. Ini berarti, sekali lagi, kita nggak bisa melihat bahwa sifatnya kehidupan itu dukkha. Banyak hal yang sebenarnya dukkha, tapi kita anggap bahagia. Menarik ya. Sebenarnya itu dukkha, tapi kita nganggapnya itu bahagia. Itu sebabnya kita kembali goblok. Kalau dilihat dukkha itu apa? Secara kata kita bisa lihat, dukkha ini apa? Misalnya penderitaan.
Ini diambil dalam bahasa Indonesia seperti duka, duka cita. Duka juga berarti ketidakpuasan. Tidak puas itu juga duka. Secara teori kita mungkin bisa baca-baca duka itu apa saja, ya. Untuk jelasnya, mari kita lihat lagu yang diciptakan oleh Bante Giriragito Mahatera berjudul Duka. Bagi yang sudah ngerti lagunya boleh nyanyi, tapi sekarang harus dipahami liriknya dengan baik. Silakan Pak Adi. Tersiksa
Bagus ya. Kalau direnungkan, duka tuh kayak gitu. Lahir, tua, sakit, mati. Kita sudah sering ngomong itu ya. Berkumpul aja, berkumpul sama yang tidak disukai. Musuh dalam selimut. Sleeping with an enemy, tidur bersama musuh. Berpisah dengan yang dicintai. Semuanya duka. Menimbulkan sedih, takut, cemas, putus asa, derita badan, dan derita mental. Itu jelas sekali. Kita bisa ngerti, oh ya. Tetapi ini saya, perenungan saya, sebelum saya kenal Dhamma, pertama-tama bersentuhan, saya heran. Kok lahir, kok penderitaan ya? Sementara kalau saya lihat itu orang punya anak itu masih, wah, Kyunghi, selamat ya, siap, ya, ikut senang. Suatu ketika saya pernah menerjemahkan puisi-puisi dari Milarepa, itu seorang yogi Tibet, yang menjelaskan penderitaannya kelahiran, dan saya tersentak. Karena dia mengingat kehidupan lampaunya, mengingat waktu dia masih di kandungan, mengingat proses kelahirannya dia. Menurut dia, lahir bagi si bayi, saya tidak ngomong untuk orang tuanya ya, mungkin kesakitan tapi sekarang gampang di sesar. Tapi untuk kelahiran anaknya ini, itu keluar dari rahim dalam satu saluran yang sempit. Itu Milarepa itu mengatakan kepalanya itu seperti godam itu, peras gitu. Jadi sakitnya luar biasa. Nanti waktu dia kemudian sudah mau keluar, kulit, kalau seandainya ini kepalanya keluar dulu gitu ya, kulitnya itu seperti disayat-sayat kena oksigen. Karena sebelumnya kan dalam air kawah gitu ya. Lalu mata itu di dalam kan gelap gitu ya. Kalau di luar mestinya ada lampu-lampu. Masuk dokternya gini-gini. Biarnya itu matanya kayak dicabut gitu. Seperti kalau sekarang teknik penyiksaan, misalnya di Siberia itu orang dikubur bawah tanah sebulan, kemudian gelap gulita ya, keluar matahari terik. Itu setengah mati untuk matanya. Telinga di dalam terlindung, keluar itu bagikan petir, karena kan banyak mungkin orang-orangnya dokternya ngomong-ngomong, ada tekleknya plak. Jadi telinga itu kayak di situ, hidung itu tiba-tiba tajam. Paru-paru pertama kali dia keluar, dia harus bernafas sendiri. Itu paru-paru seperti meledak gitu, makanya dia itu karena kesakitan luar biasa. Kita yang nggak ngerti, ya selamat ya, wah lahir. Kalau tua sakit mati ya oke lah. Tapi dulu waktu saya masih pertama-tama, ini terjemahnya tuh usia tua gitu ya. Kalau sekarang saya terjemahkannya penuaan. Kalau saya bayangan saya usia tua berarti aku masih belum tua, berarti aku masih nggak menderita dong. Ternyata enggak. Tua di sini maksudnya penuaan. Jadi setiap momen saya ini tambah tua gitu. Sekarang ini saya lebih tua daripada 1 jam yang lalu, lebih tua dari 1 detik yang lalu. Jadi ternyata bersama dengan penuaan ini kita menderita, sakit. Tubuh sarang penyakit. Kemarin saya baru call dengan seorang tokoh terkenal di Bali. Beliau katakan, Lan, aku ini 1 tahun sakit tapi tidak tahu penyakitnya apa. Sampai ke Singapura 3 kali, kurang apa ya. Tidak tahu sakitnya apa. Tapi kalau aku kencing, setengah mati sakitnya. Itu kalau malam bisa 15 kali kencing, itu berarti 15 kali aku tersiksa dengan sakit. Ini loh yang namanya kanda. Agregat. Gugus kehidupan. Salahnya sendiri, punya fisik. Sakit.
sampai pun nggak tahu penyakitnya aja merasa sakit. Lahir bayinya oek-oek, kitanya ketawa-ketawa. Kalau sudah sampai mati, itu orangnya mati tenang-tenang, kitanya yang nangis-nangis. Jadi saya pikir, iya ya, kita ini sebenarnya memang ya aneh. Pola pikir kita ini sebenarnya memang nggak bisa nembus anicca, nggak bisa ngerti juga. Jadi terkaget-kagetnya selalu begitu saja. Berkumpul dengan yang dibenci. Banyak sekali ya perkawinan yang isinya itu cuman, wah tapi kalau di foto kan senyum, gitu. Besok paginya berita cerai. Terjadi enggak? Saya pikir, memang ya aneh loh ini. Nah, dulu tuh yang milih itu siapa? Jatuh cinta aja mau dipisah. Aku lebih baik mati daripada tidak ikut dia. Nah kok sekarang ributin mau pisah? Memang ya aneh ya. Berpisah dengan yang dicinta, menderita. Saya pikir kalau gitu memang kita ini memang bingung beneran ya, sungguh-sungguh bingung. Kalau saya menikah rukun, saya menderitanya pas pisah loh. Jadi kalau gitu lebih baik perang dunia saja supaya kalau berpisah nggak apa-apa. Tapi selama belum berpisah berkumpulnya juga nggak keruan. Jadi sebenarnya hidup kita ini banyak sekali penderitaan yang kalau kita renungkan, aduh bener ya. Makanya alangkah senangnya jadi arahat. Terjemahnya arahat itu apa? Yang sudah tidak bingung. Kita ini kan bingungnya kan banyak sekali. Belum kita ngurusi dengan perasaan sedih, takut, cemas, putus asa, fisik sakit, mental sakit. Penderitaannya banyak sekali. Kira-kira kalau itu gampang dipahami. Nah sekarang kalau kita ini begitu lahir, mesti mati. Kita udah siap belum? Begitu anak kita lahir, itu kita akan terpisah. Kalau enggak saya mati duluan, ya dia mati duluan. Atau berpisah karena kita bertengkar. Dan sebagainya. Kepikir enggak? Enggak. Jawabannya enggak. Maka ada satu jreng-jreng, bukan ini, jreng-jrengnya ini. Adi punya itu. Kaos yang saya pakai ini ada perenungannya tentang kematian. Apabila kita ini, ayo Di. Mohon maaf, secara teknis, bukan satunya. Nah, dikatakan, my friends will become nothing. Sebenarnya dalam kehidupan ini, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan apa yang dicinta. Hasilnya itu sebenarnya sama. Teman-temanku yang aku suka, akhirnya ya akan jadi goodbye my love. Tiada, nothing, nggak ada apa-apanya. Gimana dengan musuhku? Musuhku juga akan jadi tidak tiada. Aku pun, I too will become nothing. Aku pun juga akan jadi tiada. Likewise, all will become nothing. Seperti itu juga, semua akan jadi tiada. Kalau seandainya kita itu benar-benar ngerti itu ya, bahwa ternyata semuanya itu anicca, rampung, selesai.
kita nggak harus menata pikiran ya, menata diri, menata kehidupan supaya kita ini jangan banget melekat sama yang dicintai dan jangan banget benci sama musuh-musuh kita. Jangan merasa aku ini berbeda dari yang lain, strataku lebih tinggi, gengsiku lebih di atas sana. Ternyata sama. Semua dalam alam semesta ini akhirnya akan jadi tiada. Ibu, Bapak, Saudara, sampai sini aja kalau saya ngomong gini, saya sendiri merasa bahwa iya ya, sebenarnya nggak ada apa-apanya loh. Kita ini mau sombong, mau wah, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nggak ada apa-apanya. Kita musuhin itu, benci ini, benci itu. Nggak ada apa-apanya. Maka kembali kita bisa simplicity brings more happiness than complexity. Kesederhanaan itu menghasilkan kebahagiaan yang lebih daripada kerumitan, kompleksitas. Wah, pokoknya gini-gini. Sederhana hidupnya itu membawa lebih banyak kebahagiaan. Sederhana pola pikirnya ya membawa kebahagiaan. Makanya kalau dilihat dari grafik gitu ya, maka makin sederhana, makin bahagia. Makin rewel, makin rumit, makin cuanggit, makin juga menderita. Benar Pak enggak? Ini harganya 50.000. Jadi kalau saya gini kan, enggak apa-apa. Ibu Bapak, kalau kita ini mengikuti arus secara umum, maka kita ini terperosok dalam banjirnya, arusnya nafsu indera. Ngejar nafsu indera. Merasa bahwa karena duka itu menyakitkan, maka kita harus bahagia. Caranya gimana? Mengumbar hawa nafsu. Di sini meditasi amat sangat bermakna. Jreng-jreng ini orang meditasi ceritanya. Saya kaya ya punya banyak pakaian bermakna. Kalau kita ini meditasi, lihat anicca itu gampang lewat napas. Saya mau menafsui napas lagi, enggak bisa. Ngemoin nafas juga enggak bisa. Jadi ini terpaksa kita melihat segala sesuatu apa adanya. Itu lihatnya dari nafas. Gimana dengan duka? Kita meditasi belajarnya mengenal duka dari mana? Dari posisi. Kalau kita ini mulai start again, wah natanya kaki, natanya fisik tegak, ini jangan sampai mengkelung, ganjel sana, ganjel sini, wah bantalnya yang tinggi supaya nyaman. Ibu bapak nggak usah lama-lama, mulailah duka datang, kaki kesemutan, sini kaku, cekot-cekot dan sebagainya. Dan kita bisa lihat semakin kita merespon dengan gerak, semakin kita terus gerak terus. Nah, duka itu dalam meditasi kita bisa lihat dan kita respon dengan gerak. Kalau kita gerak, dukanya hilang. Sementara, jangan khawatir nanti ada lagi. Nah, jurus bahwa duka itu kelihatannya hilang karena gerak, ini yang membuat orang secara umum itu bergerak kalau stres. Jadi duka itu tidak bisa gampang dilihat karena kita gerak. Saya bosen gini, aku gitu.
bosen gitu. Aku gini. Kelihatannya hilang, tapi sifat dukanya itu tetap ada. Pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Dukanya kelihatan nyata karena kita nggak bisa gerak. Mau keluar nggak boleh. Mau jajan nggak bisa. Restoran tutup. Mau apa? Waduh, takut. Jadi dukanya tuh terlihat nyata dan kita setengah mati nangani karena kita tidak punya keterampilan. Keterampilan menghadapi duka. Ini sebenarnya amat sangat kita butuhkan karena seperti orang yang boxing itu kan bisanya nahan sakit. Itu kan karena dihantemin terus ya. Mike Tyson itu. Wah itu dihantemin segala macam nggak apa-apa karena dia sudah meningkatkan ambang batasnya rasa sakit. Makanya itu sebabnya kalau kita ini banyak penderitaan, maka kita nggak cengeng kalau kita bisa ngerti ngambil hikmahnya. Orang-orang yang enak-enak, kepengennya enak-enak, pasti dia begitu ada duka yang tidak bisa dia buang, setengah mati jatuhnya. Hancur lebur, remuk, redam. Bisa lihat ya, di situ pentingnya kelihatannya cuma meditasi. Oh itu latihan itu. Iki sakit ya, tak tahan lah. Enggak langsung, waduh sakit. Wah, kok rapuh, kok bel. Ini sudah kita lihat, dukanya bertambah. Nah, yang saya mau ajak kita semua renungkan itu duka yang menyebabkan duka baru. Yaitu gini. Karena kita ini tidak mau lihat duka, kita kan berlari menuju yang lain. Apa? Katanya cari bahagia. Katanya bahagia. Tapi definisinya secara umum orang bahagia itu sebenarnya justru duka yang lebih gede. Saya ulang ya. Apa yang kita secara umum anggap kebahagiaan itu justru seringkali duka yang lebih besar. Contoh, bosan, nggak bahagia, menderita. Cari apa? Hiburan. Betul ya? Bisnis hiburan tuh banyak banget ya. Itu sudah menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak bahagia, butuh dihibur. Ditangkap oleh dunia bisnis, jadikan lahan duit, loba, jebret. Persaingan, jebret, langsung kebencian, kompetitor. Wah ini ruwetnya setengah mati. Tapi kita senang, kita ngomong aku bahagia. Betul ya? Kalau saya ikut apa? Wah, misalnya saja tempat-tempat yang kita lari, kita melarikan diri, itu kan biasanya tempat-tempat yang banyak orang karena kita kesepian. Betul ya? Padahal kalau kita bisa melihat ke dalam meditasi, kita ini bukan kesepian, kita ini keramaian. Buah pikir itu tidak berhenti terus. Setnya pikiran untuk berhenti, sepinya pikiran itu sulit sekali. Karena biasanya tuh pikiran, wah, ambil napas. Belum 3 setel napas, pikiran udah lari ke sana. Oh, jadi mau lotisnya urung tak pangan, aduh kayak bosok kayak urung tak panasi. Itu terus kali. Jadi yang namanya berhenti, pikiran berada di now and then, here and now, di sini dan kini, berada di sini dan kini, itulah bahagia. Ya. Pikiran berada di sini dan kini,
itu baru bisa dibilang bahagia. Tapi kalau kita pas duka dan kita lari, apa yang terjadi? Pikiran dikasih masukan untuk terus bergairah, bergolak. Jadi kalau kita ngomongnya aku pengen bahagia, kita menuju arah yang salah. Karena yang namanya bahagia itu fewness of wishes. Jadi gak banyak maunya. Pengennya itu gak banyak. Ini baru lebih bisa bahagia. Tapi kalau pengen itu di sini nggak bener, pengen di sana nggak bener, pengen di sana kayak anjing kudisen, dia pikir kalau pindah ke bawah pohon mangga dia akan kudisnya hilang. Oh enggak, pindah ke pohon nanas, slot gatelan. Seperti itu kita, selalu on the move. Set, berhenti, lerem, tenang, damai. Itu kita nggak mau. Tapi kita ngomongnya, aku pengen bahagia. Jadi cari hiburan, cari pesta. Kenapa? Ada sesuatu yang menggairahkan pikiranmu. Dan di situ sebenarnya apa yang terjadi adalah loba dosa berputar lagi. Kenapa orang kepengen pesta? Kenapa? Nggak ngerti ya? Karena saya nggak senang pesta. Karena bisa pamer. Ini yang di sini ini goblok beneran nggak ngerti pamer ya. Saya beruntung berterima kasih karena ada teman saya yang sekarang sesudah mengenal Dhamma mulai mikir sebenarnya kok gobloknya ya tenanan. Kenapa? Karena dia dulu itu amat sangat terseret dalam dunia hura-hura, foya-foya, mewah-mewah, pamer-pamer, dan sebagainya. Bahagianya secara umum itu sebenarnya bukan bahagia. Karena bahagia itu harus ada damainya. Ya, harus ada damai, lerem gitu. Anteng gitu. Kalau enggak itu namanya kacau, balau, pontang-panting. Itu bukan bahagia. Hari ini saya punya banyak harta. Terima kasih pada yang meminjamin. Urusan goblok ini saya buka butik ya. Saya buka butik. Saya baru tahu bahwa yang namanya tadi kebahagiaan yang salah artikan itu bisa dianggap kebahagiaan meskipun kalau saya ngomong ya kembali goblok. Coba saya baru tahu bahwa orang itu senang pesta karena mau pamer, jreng-jreng. Bagus ya. Ini katanya, sini, supaya lebih jelas. Ini katanya benar-benar handmade, dibuat tangan ya. Jadi apa namanya ini? Apa? Payet. Payetnya disambung menyambung menjadi satu, itu ya. Mestinya kalau orang ke pesta itu kan kalau ada kondangan gitu kan kadang-kadang apa namanya itu midodaren, terus pestanya gitu ya. Jadi harus punya dua. Saya diberitahu harganya kaget, bukan cuma kaget, harganya 37 juta. Astagfirullahaladzim, saya mikir kaget. Pak tukoke semen niki dadi apa ya? Wes dinding kae wis kena plesteran. 37 juta hanya karena ini handmade yang bikin
Yang rancang itu desainer terkenal ya, tapi bukan saya. Saya katakan, saya baru lihat aja heran banget. Ini kalau dipakai itu apa enggak gatal gitu loh ya. Ya, ini dipinjam hanya untuk acara ini. Jadi habis ini langsung dikembali. Ini tadi bawanya ini ke dalam ruangan ini sudah penuh penderitaan. Saya bawa satu, Nana bawa satu dengan penuh kehati-hatian. Waduh, ini naik ke samplok. Ini ada haknya gitu. Haknya ini kalau sampai nyantol, ini bisa sobek. Nah, kok ya penderitaannya kayak banget. Tapi mau loh dan bangga banget itu katanya yang make. Oh, Ci, peng-pengan. Saya tuh mikir lah, enggak apa toh kalau ngono kuwi. Dia suka kalau semua perhatian padanya. Bener ya? Dan saya ya heran. Lah, cuma kayak gitu kan gampang. Saya pergi pesta pakai ini. Lah semua perhatian padanya cuman 45.000. Coba tuh. Oh, kalau ada kerannya 50.000. Bisa bayangkan? Segitu strata kemewahan, maksudnya strata kegoblokan ya, strata mohanya kayak gitu, hanya untuk pamer. Kembali apa? Nafsu ego. Ini 45 juta. Dah, kukut nah, kukut. Wassalam. Belum. Butiknya masih oke. Ternyata juga kalau pakai kayak gitu tuh harus ada temennya. Apa? Jreng-jreng. Kalau saya pakai ini harus gini, katanya pakainya harus gini. Ya toh. Ini harganya sebentar dulu belinya $2.100 Amerika. Pakai gini. Kalau saya pakai ini penderitaannya bisa bayangkan ya. Baru 7 menit langsung kram. Karena saya punya gampang, ototnya gampang. 37 2.100 sekitar 30 juta ini. Tapi katanya ini belum mahal. Yang mahal itu apa mereknya? Dulu saya pernah lihat ditunjukin sama ex murid saya di Jakarta. Kecil itu 65 juta itu aja sale katanya. Saya gumun lah aku duit tas kresek wih penak banget ya. Ini $2.100. Udah ya. Saya dikasih aja enggak mau. Tapi yang ngasih saya ya enggak ada yang mau. Ya sudah, sama-sama. Belum selesai nih, belum selesai. Saya dipameri, Cik goblok iki sampai di situ. Kenapa? Aku punya jam Rolex itu 12. Lah saya bingung itu 12 sih kayak saya nganggo kapan? Apa waktunya tuh sama atau lain apa gimana? Ini 47 juta. 47 juta. Tapi jamnya mati ini. Yang ini sebentar. Urut. Saya dipinjami sampai jam 11 habis ini saya kembaliin. Ini 135 juta jreng-jreng. Waktu London. Ini 165 juta. Waktu Amerika. Saya ya gumun. Apa jam ki dibutuhkan piro gitu. Apa ya dipakai semua gitu ya. Tapi buat apa? Menurut dia dulu tuh aku senang. Koleksi yang mewah-mewah, indah-indah itu senang. Saya tuh ya domblong gitu ya. Di ingatan saya terbayang buku yang saya baca tentang opposite, lawannya kehidupan kayak gitu. Ceritanya ini seorang biku, Ajahn Chah. Itu biku yang terkenal setengah mati, bikunya kerajaan dan sebagainya. Jadi kalau dia sampai diundang raja dan sebagainya, itu kan dikasih hadiah-hadiah yang luar biasa. Ajahn Chah ini hidupnya di gubuk sederhana gitu. Nah, suatu ketika ini yang cerita, buku itu yang cerita muridnya yang kemudian jadi biku. Waktu itu sedang jadi samanera. Suatu ketika dia ditugaskan untuk membersihkan kutinya, gubuknya
Ajanca. Seneng dia. Dia mau lihat. Ajanca ini terkenalnya mancanegara, kerajaan luar biasa, sering dapat hadiah-hadiah. Kayak apa? Twing, masuk ke cewek. Ruangannya tidak ada apa-apanya kecuali tempat tidur sederhana. Kenapa? Karena begitu dia dapat, begitu dia buang. Kasihkan yang lain. Bermanfaat siapa dikasihkan. Ini orang koleksi. Luar biasa ya. Ini yang dikatakan butik ini. Saya tanya, lah kuwi wis mbok nggo ping pira dipakai? Berapa tadi harganya saya sampai lupa saya. Berapa? Itu sampai lali. 37 juta. Sudah pernah kamu pakai berapa kali? 1 kali. Kalau menurut saya. Dan dia sekarang ngekek-ngekek. Ci, segitu gobloknya aku sebelum kenal Dhamma. Begitu banyak pemborosan yang enggak keruan. Tapi sebenarnya yang paling celaka, dia mengotori pikiran dengan pandangan salah. Bahwa kemewahan, hura-hura, foya-foya, pesta-pesta, buah kumpul-kumpul, makan-makan segala macam. Itu membawa kebahagiaan. Ternyata tidak. Dia ngomong, sampai sekarang aku tetap masih punya duka karena memiliki. Punya itu emangnya enggak duka. Punya itu duka. Ini sekali waktu kan harus dikeluarin. Jadi dia senang nih. Dipinjem gini. Kena angin. Karena harus diangin-angin. Tasnya ini harus dia apa? Dipoles supaya nggak rusak. Terus pokoknya banyak sekali penderitaan yang dia harus lakukan karena punya. Saya ingat pernah baca betapa loba dosa mulai bergulir karena apa yang kita sebut sebagai kemajuan, kepemilikan. Aku punya ini. Akibatnya apa? Coba kita lihat. Zaman saya kecil, saya sering diajak pergi ke desa oleh nenek saya. Naik kereta kota. Pada hari Minggu aku turut ayah ke kota, ini turun nenek ke kota. Itu pergi ke desa, itu sudah disambut dengan nyabuyut, monggo mampir. Pintu itu tidak ada yang dikunci. Dindingnya dari gedek, nggak ada kayu, pakainya bambu. Di belakang kebun ada bambu, jadi kalau ada yang nggak beres, tinggal ambil bambu, bikin lagi, selesai. Yang namanya lantai keramik, granit, apa segala macam, marmer dan segala macam, itu sana tanah. Jadi kalau habis makan, sisanya dibuang, beres, terus kur, ayamnya datang, ding, sisanya masih lagi, nggak ada yang dikunci. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa. Sekarang karena kita punya, wah tembok tinggi dong. Mulai lihat ya, bahwa sebenarnya kita ini menuju kemana sih? Apa benar-benar kita makin bahagia atau makin banyak dukanya? Wajah. Sekarang saya sudah sini udah kayak gini, sini udah kayak gini, sudah kerot-kerot, ada temboknya, ada apa segala macam. Saya dikasih teman saya butik kok gitu, jreng-jreng facial. Tadi harganya berapa ini? Tolong lah. Itu skincare 4,8 juta. Kembali ya, tak tukok ke cat sekolah enggak di cat anyar wis iso. Iso kan? Tolong. Lipstick
itu 800.000, warnanya banyak sekali, jadi berapa juta. Sekarang buat apa? Lipstick, pakai masker gitu, tidak ada gunanya. Sepatu 17 juta saja. Tadi pagi saya baru ingat, oh iya ya, ini parfum belum ada. Parfum, saya tanya Jakarta. Parfum yang mahal harganya piro? Dijawab, mbok, tapi aku ngerti ada yang mungkin kecil aja 2 juta. Saya ngomong, oh ya terima kasih. Karena yang aku tahu bubuk MBK 50.000 10 set. Murah meriah. Bisa kita lihat ya, segitu. Penderitaannya orang-orang yang masuk ke dalam dunia ini tidak tertahankan juga. Kenapa? Karena mereka masuk dalam jor-joran. Apa itu? Loba dosa. Aku kok kalah ya? Langsung kebencian muncul. Aku hebat ya, juara di pesta ini. Ego muncul. Jadi masuk penderitaannya itu luar biasa. Tapi ngomongnya aku bahagia. Yang paling konyol juga jatuh cinta. Bahagia, berjuta rasanya. Benar. Karena loba dosa, moha, gulung. Kok ngoncengkan orang kemeropok, sedih, cerai, wah hancur. Kok bisa ya nggak lihat duka di dalam jatuh cinta? Namanya juga jatuh loh. Tapi kita nganggap bahagia. Nonton sepak bola, bahagia. Bisa bengok-bengok, bisa lah kok kalau timnya kalah kok bisa gontokan tuh bahagianya di mana? Orang bahagia itu nggak bisa tawuran. Jadi bisa dilihat ya, kita ini salah kaprah. Kita memandang, kita menduga, kita menganggap kalau aku mengumbar hawa nafsu, mengejar nafsu indera, aku akan bahagia. Ibu bapak saudara-saudara, salah alias goblok bin geblek bin giblit. Jadi bisa kita lihat bahwa banyak dalam kehidupan kita ini mestinya yang harus kita perbaiki. Bahagia yang kita definisikan itu sebenarnya bahagia yang benar apa enggak? Karena kalau bahagia itu benar-benar bahagia, maka yang ada itu adalah ketenangan. Yang ada itu puas, merasa cukup, merasa berterima kasih. Kita bisa menghormat orang, kita bisa berbagi dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kondisi pikiran itu jernih, bening, luhur. Makanya jadi manusia, mano, pikiran usaha tinggi. Kita jadi manusia, makhluk yang pikirannya luhur. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Apa enggak perlu kita perbaiki ya? Apa enggak perlu kita perbaiki ya? Mari kita stop mengejar kenikmatan indera. Karena nantinya bukannya bahagia yang kita dapat, tapi justru duka. Dan kita jangan merasa kalau saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, aku akan bahagia. Tidak. Semakin besar kemelekatan kita, semakin besar pula penderitaan kita. Jangan kita melarikan diri dari duka yang ada di dalam pikiran. Karena melarikan diri itu sudah pasti kita bertambah menderita. Ibu bapak, banyak hal-hal yang harus kita renungkan untuk merapikan pikiran. Mumpung ada COVID,
kelihatannya ini kita beruntung bisa punya kondisi yang memaksa kita, menyudutkan kita untuk punya waktu merenung. What kind of mind am I bringing from moment to moment? Pikiran macam apa toh yang aku bawa dari saat ke saat? Ini pikiran apa? Luhur, ini lupa, ini dosa, ini moha. Gaya hidup. Seberapa kita ini sebenarnya kontak dengan kebahagiaan. Bukan gejolak, bukannya pontang-pantingnya pikiran, bukannya keributan ramainya pikiran. Tapi damai, lerem, merasa berterima kasih, merasa cukup, bersemangat yang murni sehingga kondisi ini bisa kita atasi dengan baik. Apa enggak perlu toh? Saya kira masalahnya ada pada mereka yang amat erat berhubungan dengan gaya hidup yang stylenya tuh style high class untuk pamer-pameran. Bagi mereka berat sekali karena hobi pamer, hobi pesta, hobi melayang, hobi kumpul-kumpul, hobi berpesta ria, terpaksa berhenti. Apa enggak itu bagus? Apa enggak itu benar-benar keuntungan bagi kita untuk kembali go to the basic, kembali ke yang basis saja. Sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati dalam bertindak, berucap, berpikir. Mulai menumbuhkan rasa malu yang benar, menumbuhkan rasa takut yang benar, dan tidak melekati foya-foya, hura-hura, dan mewah-mewah. Mungkin itu resep yang sangat bagus untuk masa COVID ini. Demikian moha, gobloknya kita dalam urusannya dengan duka, karena kita goblok mengejar nafsu indera, kenikmatan indera, ngumbar nafsu, berpikir ini obatnya duka. Salah kembali. Itu justru membuat kita makin menderita lagi. Mari kita berbaliklah, melawan arus yang salah gitulah. Supaya kalau pandemi ini berlalu, kita menatap masa depan itu dengan pandangan yang sudah benar. Pemikirannya sudah benar. Mungkin mata pencarian mulai dicari yang benar. Usahanya yang benar. Usahanya yang sudah baik ditambah menjadi baik. Berusaha, itu usaha benar yang pertama. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan kita yang belum punya baiknya, orang lain kok punya ya, jangan iri. Belajar dari dia. Yang kedua. Jadi kebiasaan yang sudah baik kita punya, kembangkan. Kebiasaan baik yang kita belum punya, belajar. Hal yang buruk, kebiasaan buruk yang kita punya, buang. Bye-bye. Nggak usah ngomong sedikit demi sedikit, nggak usah. Kalau bisa dibuang, bye-bye. Yang keempat, hal-hal buruk, kebiasaan buruk yang kita belum punya, nggak usah nyoba-nyoba punya. Karena itu pasti menghancurkan kita. Jadi dengan 4 usaha benar, 2 yang baik, 2 yang buruk, semoga hidup kita lebih mantap, hidup kita lebih tentram, sehingga kita bisa mengatakan, aku bahagia, bebas dari
duka. Meskipun nanti dukanya ganti lagi. Ibu Bapak, terakhir saya tidak memberikan puisi, tapi saya kembali untuk memberikan syair lagu dari duka yang lagunya ditulis oleh seorang biku Mahathera, tapi sudah meninggal. Itu dulu guru saya pertama meditasi, dan moha yang saya ingat dari Bante Giri Mahathera, Giri Rakito Mahathera, itu adalah pada waktu saya dasar orang goblok, ya ini gobloknya orang pinter, jadinya belajar meditasi pertama kali diajari oleh Bante Giri. Waktu itu hujan turun. Wah, saya merasa murid Bante Giri, jadi tetap berjalan dengan pelan-pelan. Wah, tekadnya besar, pelan-pelan. Dengan belakang pikiran, aku pasti dipuji oleh guru. Tidak gentar pada angin, hujan. Tidak gentar, tetap tenang, seimbang, pelan-pelan. Itu kalau mohanya tuh sudah tebel kayak gitu tuh. Sorenya Bante Giri ngasih ceramah, katakan, kita harus punya kebijaksanaan. Tubuh ini dibutuhkan untuk masih lama meditasinya 10 hari. Jadi kalau hujan, ya jangan berjalan pelan-pelan, langsung berjalan cepat supaya tidak kehujanan. Saya ketawa kayak gini. Goblok, keminter, tidak punya kebijaksanaan ya kayak gini. Jadi banyak hal yang pengalaman konyol-konyol itu yang membuat saya lebih pinter menganalisa kesalahan saya yang lain. Dan ini waktunya bagi kita, mumpung punya waktu, mumpung masih hidup, mari kita menganalisa tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita untuk lebih baik dengan kebijaksanaan. Jadi kalau ada doa mengatakan, beri saya keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubah. Beri saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Dan beri saya kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan dari kedua hal itu. Harap disadari yang namanya keberanian, yang namanya kesabaran, ketenangan, yang namanya kebijaksanaan tidak bisa diminta. Itu harus dimunculkan dari dalam diri melalui perenungan-perenungan, melalui kebijaksanaan. Dan paling kepenak, paling sangat manis adalah melalui meditasi, melihat ke dalam diri. Semoga kita semua terus berjuang untuk menjadi makhluk yang bisa menyebut diri manusia, makhluk dengan pikiran yang tinggi, luhur. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Di lagu silahkan direnungkan sekali lagi. Duka, ciptaan Biku Giri Rakito Mahathera. Tersiksa, tersiksa,